Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bareng saya Iis Aisyah di acara Ngobrol Pagi Yuk. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang soal strategi atau bagaimana membuat konten digital di Instagram yang baik. Oke, Mas Ivan sudah bergabung. Terima kasih, Mas Ivan. Senang banget bisa diskusi ngobrol bareng Mas Ivan nih. Pasti keren banget nanti. Oke. Add-nya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Halo, halo Mas kabar? Ivan. Video saya masuk nggak? Kenapa? Video saya masuk nggak? Ya, masuk. Suara juga bagus. Keren. Oke. Mas Ivan apa kabar? Baik, apa kabar, Mbak? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah bersedia menjadi bintang tamu di acara ngobrol pagi. Sama-sama. Ya. Karena ini udah jam 10, kita mulai aja ya Mas ya. Bisa? Monggo, silakan. Ya, saya nyapa teman-teman dulu ya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Isa di acara Ngobrol Pagi Yuk. Pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu yang seorang pakar, seorang entusias Instagram, seorang pemasaran digital marketing juga lewat Instagram. Pokoknya obrolan kali ini terkait dengan bagaimana kita bisa sukses bisnis di lewat Instagram. Nah, tentunya untuk sukses di bisnis online kita, kita harus mempunyai konten digital yang baik. Nah, bagaimana caranya, tips-tips apa yang akan diberikan sama Mas Ivan? Kita akan ngobrol lebih lanjut sama Mas Ivan. Mas Ivan, sebelum kita memulai obrolan kita pada pagi hari ini, saya persilahkan Mas Ivan memperkenalkan diri, biar teman-teman yang lain juga tahu Mas Ivan siapa, kemudian sekarang lagi ngadain kegiatan apa, kesibukannya apa gitu Mas. Silahkan Mas. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ivan Anwar. Ini saya agak deketin ya, karena kadang suka nggak kedengeran kalau mic-nya nggak deket. Nah, saya sendiri sebenarnya adalah social media marketer. Jadi, saya udah belajar internet marketing kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu dari awal. Walaupun akhirnya sekarang saya berfokus ke Instagram. Dan akun saya di ivananwar.id itu saya dedikasikan untuk berbagi masalah optimasi dan strategi marketing di Instagram juga. Gitu. Aktivitas saya sehari-hari biasa cari uang ya pastinya ya. Dan juga saya menghandle beberapa klien yang memang mau berfokus melalui internet marketing. Gitu. Oke, Mas, berarti pengalaman 10 tahun itu bukan yang cukup, lumayan cukup lama ya Mas ya, 10 tahun ya Ya, gitu. lumayan, lumayan belajarnya lama sih Mbak. Jadi awal mula saya belajar itu adalah saya mau berbisnis via internet awal mulanya tuh. Belajar setahun, 2 tahun, tapi akhirnya lama-lama fokus saya malah jadi bukan membangun bisnis, tapi malah membantu orang, jadi handle klien jatuhnya. Iya. Nah, dari situ sampai sekarang akhirnya saya berfokus di situ. Mhm. Oke Mas, saya gini Mas, saya juga perkenalkan juga, saya Isa dari Cirebon Technopreneur. Jadi Cirebon Technopreneur itu komunitas digital yang ingin menciptakan ekosistem digital, talenta-talenta digitalnya gitu loh Mas. Makanya kita ada Oke, apa belajar web developer, dan game developer gitu Mas. Jadi ya oke. ini perkenalan. Bagus banget itu kayaknya. By the way, suaranya kayak putus-putus, Mbak. Iya, Masnya juga kelihatannya apa namanya? eh saya coba bentar. Kelihatannya Mas juga agak apa namanya? Videonya tuh nggak jelas gitu loh Mas. Coba. Oke, oke. Saya coba ganti sinyal dulu sebentar ya. Boleh. Ya, masih bersama Mas Ivan nih. Teman-teman nanti bisa banyak bertanya gitu sama Mas Ivan terkait dengan bagaimana tips membuat konten digital ya, Instagram dengan baik sehingga bisa meningkatkan omset teman-teman khususnya di bisnis online ya gitu. Nah, udah jelas nih Mas. Jelas. Oke. Oke. Ya, kendalanya seperti ini Mas kalau misalnya live Instagram itu.
kadang ada gambarnya, ada suaranya aja gitu. Iya memang. 2 minggu yang lalu saya live Instagram, video saya nggak muncul. Jadi kayak bicara sama bangku kosong jatuhnya itu. Makan najwa dong. Iya, episode episode jelek tapi. Oh, Ivan, apa namanya, sebelum kita membuat sebuah bisnis gitu kan, pasti kita harus mempunyai konsep ya Mas ya. Nah, konsepnya Iya, di sini betul. bagaimana kita untuk marketingnya. Nah, marketing di sini karena lewat online pasti dibutuhkan namanya konten digital. Nah, kadang ide-ide untuk membangun sebuah konten digital yang kreatif dan bagus tuh seperti apa sih Mas caranya gitu? Untuk pemula misalnya. Oke. Sebenarnya sebentar. Sebenarnya kalau misalnya untuk bikin konten yang bagus, kita harus tahu dulu tujuan kita. Awal mulanya, jadi pertama itu yang harus di-mapping dulu. Mau konten itu tujuannya untuk apa? Bisnisnya itu mau jualan apa misalnya, atau cuma mau sekedar tenar, ya itu beda hal lagi ya. Tapi let's say misalnya mau jualan produk, misalnya susu diet misalnya ya. Nah itu kan harus sudah jelas dulu yang mau dijual apa, yang mau dipromosiin apa, itu satu. Kedua, kita harus mapping siapa target market kita. Siapa sih customer kita, siapa yang kira-kira mau beli, bagaimana cara mereka mau beli, apa masalah mereka, dan apa solusi kita. Jadi itu kita harus mapping. Setelah kita tahu target marketnya, kita cari target audience-nya. Nah ini yang orang-orang mungkin suka ketuker, dan mungkin orang-orang suka melewati step ini, karena terkadang begitu mereka mulai bisnis dan mau konten di platform tertentu, itu otomatis langsung mulai di konten dulu aja. Tapi mereka nggak Oh, tahu siapa customernya, mereka nggak tahu siapa yang mau ya, ditarget. Nah itu kebanyakan kendalanya. Kita harus tahu siapa target market dan siapa target audience. Itu dua hal yang berbeda, Mbak. gimana tuh? Nah, jadi gini, target market itu sudah jelas siapa yang akan menggunakan produk kita, ya kan? Ya, Target audience yang punya di buying power untuk membeli produk kita. Kalau contoh misalnya baju daster misalnya, itu sudah jelas target market dan target audience-nya orang yang sama. Ibu-ibu misalnya suka pakai daster, itu orang yang sama. Tapi kalau kita jual mainan anak-anak, nah itu target marketnya anak-anak, tapi yang punya duit untuk beli orang tuanya. Nah, jadi itu bedanya. Kita harus tahu siapa target marketnya dan siapa target audience-nya. Kemudian baru kita bikinlah konten yang related sama mereka, sama target audience-nya. Justru bukan sama target marketnya. Kita cari yang relate. Relate itu seperti apa? Cari konten yang bermanfaat, dibutuhkan, dan dicari sama mereka. Dan itu yang kita jadikan sebagai konten. Jadi nggak cuman let's say produknya susu ya, susu diet misalnya, nggak cuman kucuk-kucuk, posting isi produknya mulu. Ya iya, iya, iya. jelas, jelas nggak akan ada yang peduli. Bahkan kalau akun saya diisi posting foto saya mulu, nggak mungkin tumbuh ya kayak sekarang gitu kan. Tapi kita harus cari uh, konten yang memang dicari sama mereka, dibutuhkan sama mereka, yang bermanfaat sama mereka. Jadi begitu target audiensnya baca, mereka langsung ngeklik nih, langsung oh iya ya gitu kan. Nah, akhirnya itu memberi mereka alasan untuk follow si akun tersebut atau terus mengkonsumsi kontennya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan what's in it for me gitu. Untungnya buat saya nih. Apa untungnya buat saya ngebaca kontennya, apa untungnya buat saya follow akunnya. Kalau nggak ada benefit nih, nggak ada untungnya, saya nggak akan repot-repot untuk mau follow atau baca akunnya, baca konten-kontennya. Itu sih Mbak. Kebanyakan orang cuma langsung loncat ke sisi posting aja dulu, tanpa mapping dari awal seperti itu. Iya. Iya, mungkin itu ya teman-teman tuh kalau tidak mempunyai literasi digital, literasi marketing juga khususnya di Instagram, mereka hanya posting-posting produk saja. Nah, kadang itu kesannya tuh mengganggu nantinya gitu, apalagi kalau keseringan. Nah, Iya, untuk betul. kalau misalnya gini Mas, kalau misalnya tadi konten itu kan nggak harus produk ya. Bagaimana tips-tips, apa nih manfaat produk ini, bla 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 gitu kan. Nah, kalau Betul. misalnya postingan itu isinya produk tapi dalam captionnya itu diterangkan, itu bisa nggak menyasar ke audiens juga. Jadi ada
ada edukasinya gitu loh. Untuk mereka ini loh fungsinya untuk ini bla 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 bla. Nah, itu bisa nggak kayak gitu? Bisa, bisa. Tapi dalam Instagram itu caption dan konten itu, Beda. caption dan gambar itu dua hal yang berbeda ya. Jadi gambarnya itu adalah, kan kalau misalnya lihat Instagram itu scroll terus nih, cepet. Nah, betul. Kadang ada Iya, orang yang kena penyakit scroll jatuhnya. Walaupun sekarang sedikit teralihkan sih ngeliat story gitu kan. iya. Nah, tapi intinya penyakit scroll. Gambarnya apakah bisa membuat orang menghentikan jempol kita? Oh, Itu intinya. Kalau misalnya gambar produknya dan plain aja gambar produknya, saya yakin tuh jempol nggak akan stop. Tapi mm, kalau di gambarnya itu bisa ada sedikit hook yang membuat orang bisa stop jempolnya dan lanjut baca captionnya, itu bisa. Itu mm, bisa banget. Nah, terkadang dengan banyak yang lagi ngetrend konten slide carousel itu yang tadinya gambar cuman sebagai thumb stopper, tapi akhirnya jadi uh, infonya ada di gambar juga semua itu. Nah, itu ya. bedanya. Karena ketika kita hanya melihat gambar scroll itu kadang memang caption itu terlewatkan ya Mas ya, gitu kan? Ya, Karena karena kan caption itu paling cuma satu kalimat doang yang kebaca. iya, apalagi kalau misalnya panjang itu kan nggak kebaca gitu loh. Ya, Jadi memang harus betul. lebih kekuatannya itu lebih ke visual ya Mas ya. Jadi kontennya Ya. itu lewat gambar tersebut gitu. Nah, Nah, iya kadang gimana? kebanyakan orang posting foto produknya jujur itu kan kalau kita lihat tren-tren di e-commerce ya, kalau kita lihat Tokopedia, Lazada itu kebanyakan warna produknya itu plain putih backgroundnya, betul Iya, nggak? betul. Kebanyakan akhirnya mereka bawa itu ke Instagram juga plain putih. Justru saya nggak rekomen karena Oh, basicnya warna Instagram kan memang putih backgroundnya. betul. Dan kalau kita bikin konten putih otomatis nyampur sama background Instagram. Jadi secara psikologis nggak menangkap mata gitu, nggak eye catching. Oh Jadi gitu. coba gunakan warna-warna yang terang, warna-warna yang visible. Kalau ada tulisan, hindari tulisan tulisan handwriting gitu tuh, fontnya tuh yang nggak sulit kebaca. Jadi pakai tulisan yang tegas di gambarnya supaya kita memastikan orang scroll stop di situ. Itu fungsinya. Iya. Jadi kalau gitu kayak kayak kita bikin sebuah desain aja Mas ya. Desain dalam arti ya apa namanya yang namanya warna juga diperhatikan, ya kan untuk eye catching-nya, terus masalah Iya, juga gitu. Terus peletakan dari gambarnya tersebut gitu ya. Jadi betul, ya betul. benar-benar harus lebih maksimal gitu dari gambar tersebut gitu. Karena kita jualannya Betul. gambar, kalau online kan jualannya gambar nih. Iya, betul. Nanti rasanya enak atau enggak gitu kan itu Itu masalah yang belakangan. kedua. Jadi kadang orang tuh banyak yang kecewa katanya gambarnya itu tidak sesuai dengan aslinya. Nah itu gimana tuh Mas kayak gitu? Kita juga nggak boleh membodohi juga sih sebenarnya. Jadi mungkin ekspektasi versus realita ya jatuhnya ya. Begitu digambar keren banget, begitu datang kok begini aja. Ya itu sih jatuhnya memang mungkin kalau di internet marketing ada suka disebut clickbait ya. Jadi umpan yang bikin orang untuk masuk dulu itu namanya clickbait. Begitu juga kalau di online shop. Kalau menurut saya jangan over ekspektasi Oh karena iya. takutnya nanti orang disappointed. Jadi tunjukkan gambar apa adanya sih. Estetika perlu, estetika bagus, tapi kadang kan kesalahannya orang itu fotonya itu di over polish ya. Jadi benar-benar diedit sehingga kesannya secara value harga 20.000 tapi kelihatannya kayak kemasan 150.000 gitu. Tapi begitu datang ternyata emang ya sesuai dengan harga gitu. Jadi jangan bikin orang tuh over ekspektasi. Jadi bikin sesuai dengan value. Kalau jadi sesuaikan juga dengan desain sih. Contoh gini, kita punya produk harganya 20 ribuan ya. Tapi kita desain dengan desain elegance, seakan-akan harganya 300.000. Bagus, dilihat bagus, keren. Tapi itu salah, salah market dan Oh, over ekspektasi. Kenapa? oh, Market kayak gitu, market bawah yang ekspektasinya harga murah ngelihat desain elegan takut. udah takut dulu ya. Iya, contoh Iya. kecil. Waktu itu di tetangga saya ada bikin warung ya. Jadi dia jualan ayam ayam fried chicken gitu-gitu ya.
Nah, waktu itu dia bikin banner di depan rumahnya itu bayar orang. Ah, Itu banner keren banget, jujur keren banget. Kalau saya lihat gayanya itu elegan corporate banget. Jadi mungkin itu banner cocoknya lebih buat KFC itu kali ya, ya. gaya desainnya. Walhasil dia ngobrol sama saya kasih inputan, iya mas, benar yang datang kok dikit ya gitu. Karena orang ngelihat harganya udah takut mahal duluan. Padahal harga ayamnya murah, cuma 10.000. Akhirnya saya bantuin untuk desainin dengan yang gaya yang lebih simple, lebih bermasyarakat lah, lebih lebih bukan maksudnya agak ini lebih jelek enggak, tapi saya sesuaikan dengan style orangnya yang akan beli. Otomatis baru orang mulai mau datang gitu kan. Jadi desain berpengaruh. Jangan bikin over ekspektasi dan jangan salah sasaran juga. Oke, oke nih Mas, ini ada yang mau diskusi dengan kita nih, namanya Mas Setiawan ya, Mas Setiawan Adi, langsung aja ya, nggak apa-apa ya. Monggo Eh, monggo. Bang Ivan, tanya dong, kalau pemakaian warna merah buat background emang bikin mata sakit ya? Gimana tuh? Yang bikin mata sakit itu kalau naik motor nggak pakai helm atau kacamata, Mas Setiawan. Nah, kalau kalau warna merah sih bikin mata sakit enggak, bukan backgroundnya yang disalahin, tapi elemen pendukungnya. Contoh, Hmm. misalnya kita bikin warna merah, tapi terus ada fontnya nih. Fontnya itu kita bikin warna merahnya kan ada merah terang, ada merah gelap ya. Aku ambil contoh misalnya ini merah terang. Kemudian pakai fontnya itu warna kuning terang. Terang ketemu terang. Otomatis itu yang bikin mata sakit. Jadi Oh, kalau misalnya kita mau ada elemen pendukung, bikin kontras dengan backgroundnya. Contoh oke. misalnya backgroundnya gelap, fontnya dibikin terang. Begitu juga balikannya, backgroundnya terang, fontnya gelap. Itu bikin mata enak gitu. Tapi kalau misalnya elemen pendukungnya itu sebenarnya yang jadi masalah, jadi bukan background merahnya. Iya, itu ya Mas Setiawan ya. Jadi nggak ada masalah nih ketika Mas Setiawan bikin warna merah, tidak akan merusak mata Mas. Gitu ya. Udah Betul. jelas. Kesalahan bukan pada layar kacanya, Mas Septiawan. Iya, tapi udah kitanya sendiri. Iya. Ya, Mas Ivan, saya mau membaca ya perilaku teman-teman yang ini kan lagi pandemi nih, ya kan? Jadi banyak ibu yang jualan apa namanya, jualan mendadak, jualan kuliner, kue dan bla 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 bla. Jadi ketika karena keterbatasan apa kemampuannya mereka gitu, jadi mereka hanya apa namanya posting-posting aja gitu loh di Facebook atau di Instagram gitu. Jadi memang kalau kayak gitu kan rezeki-rezekian ya Mas ya, nggak harus kita Iya, menyiapkan yang baik juga, mereka kalau rezekinya dia laku laku kan gitu kan gitu. Tapi betul. tapi cuman kan mereka juga ketika pengen membuat sebuah konten digital, membuat bagi mereka tuh ribet gitu loh Mas. Ngapain sih? Apalagi nanti ngeluarin biaya juga nih, apalagi untuk pemula gitu. Jadi itu seberapa penting sih gitu konten digital yang baik itu khususnya untuk pemula gitu. Apa kita ketika punya bisnis sudah mulai aja dulu deh, nanti sembari kita dagangannya laris nanti tinggal diperbaiki gitu loh Mas. Jadi semakin kita laris dengan sendirinya tuh nanti akan menyesuaikan gitu, entah dari kontennya, entah dengan konten apa namanya tampilan gambarnya, atau kadang kan harus kalau misalnya jualan kuliner kan ada food photographer nih, nah itu kan nanti Betul. pakai photographer juga. Nah sebaiknya gimana gitu loh untuk pemakaian yang ideal konten itu sejak kapan sebenarnya gitu loh Mas, karena ya tadi masalahnya kalau misalnya di awal mereka minim pengetahuan, nggak bisa desain grafis, nggak bisa apa, bagi mereka yang penting dapat duit gitu, nggak mikirin masalah konten gitu. Nah itu gimana tuh Hmm, Mas? Oke. Nah, agak sedikit perbedaan ya kalau misalnya kita mau jualan makanan di sisi offline dan di sisi online. Offline mungkin kita bisa bikin seperti itu, jadi kita nggak usah mikirin dulu bannernya bagus apa enggak, gerobaknya Ya, bagus atau enggak, jalan aja dulu karena ada food traffic. Kalau offline ya, ada food traffic, jadi ada orang yang lewat, ngelihat, beli. Nah, ya. bedanya kalau misalnya di digital, food trafficnya itu bertebaran di mana-mana, nggak ada. Ada, tapi terlalu banyak malah, gitu kan, bertebaran. Jadi bisa dibilang terlalu banyak noise di dunia Instagram terutama ya. Jadi banyak banget yang jualan A, B, C, D, E, F.
bagaimana cara kita bersaing? Pastinya tentang dengan melakukan digital content itu. Kalau Oke. saran saya, memang harus dari awal. Jadi untuk bikin Hmm. konten itu ada planning, value, dan desain. Sebenarnya 3 hal aja nih. Planning, value, dan desain. Yang kebanyakan orang langsung pusingin di sisi desain. Padahal desain sebenarnya itu prioritas terakhir. Tapi orang udah freak out duluan, desainnya nggak bisa gini gini gini, dan Iya. mungkin ngeluarin uang gitu kan, terus harus food fotografi, nggak harus. Mungkin kalau misalnya pertanyaan sebelumnya bagaimana cara bikin konten yang baik, itu adalah kita bikin konten yang relate, dibutuhkan, bermanfaat, dan dicari oleh target audience kita. Kalau Hmm. misalnya foto jualan tadi ayam, kita cuma posting foto ayam, kira-kira dibutuhkan nggak sama target audience kita? Belum tentu. Jadi belum tentu. Jadi intinya kita coba planning dulu konten apa sih yang menarik. Kita plan dulu tipe-tipe konten, ide-ide kontennya. Habis itu kita coba bikin value-nya. Oke, misalnya ayam. Orang yang mau beli ayam itu biasanya adalah kita ngomongin ayam apa ya? Ayam ayam fried chicken lah ya contohnya. Bisa dipesan lewat JNE gitu misalnya. Tapi dikemas. Nah, orang yang butuh ayam berarti kan yang memang orang suka dengan makanan-makanan ayam. Atau kalau misalnya barangnya Ya. barang kemasan frozen, otomatis kan harus dimasak ulang. Berarti kalau itu kita sajikan aja kayak tips-tips masakan instan atau tips-tips masakan frozen. Resep-resepnya yang kita sajiin gitu. Nah, berarti kita udah ketemu idenya kan, dan kita udah ketemu value-nya juga. Kita blast mengenai resep. Bagaimana mengkombinasikan ayam saya dengan resep-resep lain. Itu kan ide bagus. Nah, kemudian kita baru masuk ke eksekusi atau desain. Desain itu nggak harus pakai Photoshop, Adobe, Illustrator, Corel Draw. Itu buat yang pro. Kalau yang amatir apa? Hmm. Bisa pakai PowerPoint kok. Kalau yang udah terbiasa dengan Microsoft Office, buka PowerPoint gampang. Itu cuma tinggal templokin gambar, ganti background, kasih teks, selesai. Bahkan kalau dilihat konten-konten saya, itu kebanyakan isinya cuma background, gambar, teks. Cuma 3 doang. Nggak ribet, nggak ada garis-garis, bayangan, apa macam-macam, nggak usah. Karena yang di desain itu yang penting terlihat pesannya. Bukan terlihat keren atau enggak desainnya. Menyala iya, pop up iya, Ya. tapi nggak harus keren gitu. Bahkan banyak juga yang sekarang menggunakan Canva. Canva itu adalah Ya. desain gratisan yang buat amatir, bukan buat yang pro. Itu gampang banget pakainya. Jadi kalau mau investasi otak sedikit, belajar sedikit, saya Ya. yakin dalam waktu setengah hari pun belajar Canva tuh udah bisa deh bikin posting-posting yang lumayan bagus. Yang penting kuncinya satu, jangan over design malah. Jangan berlebihan desainnya mau kelihatan bagus, akhirnya rame. Ya. Tapi yang penting pesannya tersampaikan. Bahkan ada satu konten tuh saya lihat, saya lupa punya siapa. Jadi dia cuma pakai Microsoft Word. Jadi dia cerita pakai Microsoft Word, diketik sama dia, di screenshot, posting. Simple banget kan? Simple. Kan ya background cuma plain putih, tapi kasih baca cerita dia itu syarat value banget. Jadi misalnya kita cuma mau posting resep nih, ketika resepnya di Microsoft Word, screenshot, jadiin ukurannya kotak sesuai Instagram, posting, kelar. As simple as that gitu intinya. Yang penting jangan desain itu bukan harus ribet, bukan harus complicated, yang penting value-nya tersampaikan. Itu aja. Benar, benar. Mungkin gini Mas, kenapa dibikin ribet? Karena ngelihat yang lain itu bagus-bagus, mungkin ya. Jadi saya tuh dengan sendiri pengen nih pengen bagus gitu. Jadi udah ada gambaran duluan gitu. Aku pengen, kan biasanya lihat contoh dulu nih. Aku pengen seperti ini nih gitu. Sedangkan itu kan tidak bisa. Maksudnya teman-teman tidak butuh keahlian khusus ya kalau yang pengen bagus banget ya gitu kan gitu. Pakai Photoshop, pakai apa. Jadi ya kalau menurut aku sih kalau teman-teman pengen memulai bisnis, sebisanya kalian, semampunya kalian, yang penting tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Ivan, konten itu penting, di awal juga penting, ya Mas ya. Karena tadi yang penting value-nya bukan desainnya. Value-nya itu yang bisa sampai ke audiens ataupun target market kita gitu. Nah Mas,
Kalau misalnya terkait dengan masalah warna nih Mas, sebenarnya warna-warna yang apa ya, secara psikologi warna itu kan mengandung psikologi ya, arti gitu kan. Betul. Heeh. Yang baik tuh apa sih pemilihan warnanya Mas gitu. Tentunya kan itu tergantung dengan temanya masing-masing gitu. Tema kuliner, mungkin warna kuning sama orange, kuning atau merah itu bagus karena katanya kalau merah itu membuat mata lebih lapar atau gimana gitu kan. Sama yang Hmm. dibelanja apa sel-sel itu kan pasti warnanya merah tuh, nggak ada warna biru gitu loh, ya kan? Nah, aku belajar itu Ya. juga. Nah, itu sebenarnya kalau dalam konten digital tuh warnanya apa sih Mas gitu? Yang pilihan warna yang baik itu seperti apa dan sesuai dengan produk kita gitu. Nah, Ada nggak? uh, dari awal kan mungkin kalau misalnya teman-teman bikin bisnis itu ada step pertama yaitu branding ya. Branding Betul. itu pasti pertama semua orang pengen punya logo, ya kan? Di logo itu ada warnanya. Jadi saran saya apapun warnanya gunakan warna branding kita. Oh, oke. Let's say misalnya brandingnya adalah merah dan kuning misalnya. Hmm. Ya udah konsisten menggunakan dua elemen warna tersebut di dalam Oh, semua konten kita. Jadi saat orang nggak ngelihat nama dan logo kita, tapi hanya ngelihat konten kita udah tahu nih punya siapa. Jadi udah oke. punya karakteristik dan itu diulang terus di setiap post kita. Nah, Hmm, untuk warna penggunaan warna merah atau kuning itu bisa dipakai untuk sesuatu yang butuh action atau CTA kita sebutnya call to action. Jadi sesuatu yang butuh action itu gunakan warna merah memang. Nah, itu makanya kayak tombol-tombol kalau di e-commerce itu ada tombol beli, order, cart. Itu pasti warnanya merah. Karena secara psikologis itu, secara UI itu udah tahu kalau misalnya merah itu kita harus ngepres untuk ke iya. selanjutnya. Untuk langkah Hmm, selanjutnya, harus tekan tombol itu. Itu kalau misalnya di post kita mau orang melakukan sesuatu, ya. di kalimat CTA-nya itu bisa gunakan warna merah. Jadi secara Hmm, logika aja kalau itu. Tapi di luar itu gunakan warna branding elemen kita sih, saya saranin. Dan sesuai dengan konsisten selalu pakai itu. Ya, sesuai dengan dan jangan ya. banyak-banyak ya. 2 atau 3 warna udah cukup. Maksimal 3. Jangan sampai 5, 6 warna, orang bingung. Jadi Oh, maksimal 3. oke. 2 aja udah cukup sebenarnya. Dan itu Hmm, ulang terus di semua konten hmm, kita. hmm. Bahkan di kemasan ya Jadi saat kita ngirim kasih juga. eh, jadi butuh yang namanya konsistensi juga ya, konsisten juga dalam pemilihan warna Iya juga ya betul. Mas ya. Bukan semaunya kita pengen lagi kuning, kuning, hijau, hijau bukan begitu ya Mas ya. Iya. Boleh ada variasi warnanya, tapi 2 warna dasarnya itu harus selalu ada. Atau 3 warna dasarnya harus selalu ada. Kayak contoh kalau kita perhatiin Bank BCA, itu pasti Hmm. konsisten. Setiap materi Iya. iklan dia atau konten dia atau semua materi campaign distribution dia itu pasti biru dan putih ada. Perhatiin kan. Begitu juga misal kayak McDonald's ya. Selalu ada merah dan kuning di semua distribusi campaign dia. Itu konsisten. Nah, mereka aja gitu, kita juga harus kayak gitu. Bedanya di situ. Jangan, mereka kan brand gede, kita buat apa branding? Justru perlu banget. Iya. Karena branding nggak instan naikin penjualan, tapi itu untuk long term. Dan pelan-pelan kita harus mupuk. Mas Ivan, Mm-mm. misalnya masalah satu konsisten itu penting gitu kan. Nah kalau untuk masalah posting Instagram itu sebenarnya yang pas itu trafficnya tuh pas jam-jam berapa sih Mas? Gitu ada waktu-waktu tertentu nggak sih Mas? Gitu biar orang tuh banyak melihat postingan kita. Oke. Ada, mungkin kalau saya jelasin jalur distribusi konten Instagram dulu ya. Jadi, Instagram itu hanya akan mengirimkan traffic reach ke kita dalam 24 jam setelah konten kita dipublish. Hanya 24 jam. Jadi, di luar 24 jam kalau ada traffic tambahan itu bonus lah. Biasanya itu datang dari kalau kita masuk explore, top hashtag itu baru masuk tuh. Tapi kalau enggak ya udah wassalam. Tapi intinya hanya kita punya waktu 24 jam pertama aja untuk Instagram kirim traffic ke kita. Dan saat kita posting Jaringan guys, hanya oh iya, udah jelas. udah. Ya, saat kita Gimana Mas? posting selama 1 jam pertama hanya ada 10% dari follower kita yang paling aktif aja yang bisa melihat konten kita.
di 1 jam pertama itu. Jadi Hmm. kalau followernya ada 1.000, berarti selama 1 jam pertama hanya ada 100 orang follower aktif. Maksudnya aktif itu apa? Orang yang sering interaksi sama kita, postingan kita. Hmm. Setelah itu ya lanjut dikirim secara perlahan sampai di 19 jam itu baru Jaringan, 50%. jaringan. Oh, oh. Ya, Halo, halo Mbak. Oh iya, kasih Van. tadi sempat hilang. Iya. Oke, jadi kalau ditanya frekuensi postingnya, saya saranin setiap hari posting. Sekali cukup, mau 3 kali lebih bagus, tapi sekali aja cukup. Ya, jadi untuk memastikan setiap hari akun kita tuh ada yang ngirim traffic. Nah, kapan waktu yang tepat untuk posting itu tergantung audiens kita sih. Karena setiap setiap market, setiap industri beda-beda. Contoh, target marketnya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu kira-kira mereka aktif di Instagramnya itu jam berapa? Ayo Mbak, jam berapa kira-kira kalau ibu-ibu? Kalau pagi nggak mungkin ya karena repot ya. Paling jam 10-an ya. Pasti jam 10 udah santai itu ya, baru mereka buka IG kan. Tapi Ya, kalau misalnya bapak-bapak, kapan kira-kira? pagi, pagi. Pagi sama malam kali ya. Ya, Nah, kalau anak muda, kapan? sore. Ya, ke malam. Sore, sore dan di atas jam 10 malam malah. Kalau anak mudanya Ya. laki-laki mungkin bisa jam 12 malam malah aktifnya mereka. Jadi tergantung siapa target market kita sih. Siapa yang mau kita sasar. Jadi tentukan jam postingnya itu sesuai dengan jam aktif si target audience kita. Bisa juga sebenarnya dilihat di kalau yang akun Instagram sudah bisnis tuh ada insight, masuk ke follower, terus nanti di situ kelihatan jam aktifnya. Tapi compare juga dengan logika tadi, siapa target market Ya, kita. Karena betul, menurut saya itu betul. lebih powerful sih, paling powerful. Iya, Mas Ivan. Sebenarnya, apa namanya mengelola konten digital tuh gampang-gampang susah ya Mas ya. ada Karena ada multi skill sih yang harus dikuasain memang, tapi nggak usah freak out. bener-bener gitu. Jadi kalau misalnya orang kenapa sekarang banyak jasa-jasa untuk konten Instagram itu ya karena orang tuh butuh itu gitu loh. Bener nggak sih gitu. Jadi kalau misalnya mereka sibuk banget, nggak ada sempat untuk posting dan sebagainya, maka dibutuhkanlah jasa Instagram. Kan gitu ya Mas ya. Gitu. Jadi biar Betul. bisnis kita tuh bisa eksis terus nih gitu. Jadi tidak mengecewakan apa namanya pelanggan atau misalnya audiens gitu. Nah Mas, kalau misalnya dalam dunia bisnis marketing di apa digital marketing ini sebenarnya ada persaingan nggak sih Mas gitu terkait dengan konten itu sendiri Mas? Gitu. Apakah boleh Wah, kita banyak banget. contoh benar-benar yang lain gitu desainnya yang lain? Nah itu sebenarnya ada pelanggaran nggak sih sebenarnya Mas? Gitu. Nah, kalau repost saya nggak saranin. Kalau Mm. repost karena di tanggal 9 September lalu Instagram baru mengeluarkan pengumuman kalau dia tidak akan merekomendasikan konten repost. Maksudnya Ah, merekomendasikan itu gimana? Masuk explore, masuk top hashtag nggak akan masuk kalau misalnya konten-konten repost. Apalagi kalau repost itu udah parah, maksudnya ini konten udah di repost 50 kali, 100 kali itu udah pasti nggak akan masuk explore. Saya nggak saranin. Tapi kalau misalnya ngambil ide desain ya monggo-monggo aja, asal jangan amat kan ada konsep ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Itu benar. iya. Tapi jangan amati, tiru dan menjiplak. Itu salah. Oh iya Jadi ambil itu sebagai inspirasi, ambil itu sebagai ide, kemudian ciptakan karakteristik kita sendiri. Boleh sendiri. Iya. ngikutin, tapi jangan jiplak. Nah, mungkin paham lah ya bedanya ya ngikutin sama jiplak apa ya. Benar, 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 benar. Tadi masalah persaingan gimana tuh Mas di dunia Instagram? Ya persaingan banyak banget pastinya Mbak, karena kan kalau aku boleh bilang noise-nya tuh tinggi banget di dunia Instagram. Bedanya sama marketplace adalah
orang udah masuk ke marketplace itu mindsetnya sudah mau beli sesuatu atau mau lihat-lihat promo yang ada. Jadi mindsetnya udah mindset konversi, udah mindset mau beli. Tapi kalau di Instagram, orang masuk Instagram tuh cuma sekedar ngisi waktu, menghabiskan waktu, iseng gitu kan, lagi ngapain, habis makan, buka Instagram dulu atau apa. Jadi mindsetnya itu beda. Itu kenapa kalau cara jualan juga beda. Marketplace kita boleh hard selling, silakan. Karena orang yang masuk ke situ mindsetnya mau beli sesuatu. Jadi mereka udah akan expect hard selling. Tapi kalau misalnya masuk Instagram, orang nggak berpikir ditawarin karena cuma mau ngisi waktu aja buka Instagram. Jadi jangan hard selling tapi soft selling. Itu bedanya. Dan semakin konten kita semakin bermanfaat, konten kita semakin dibutuhkan orang, semakin bisa kita bersaing dengan akun-akun lain. Persaingannya pasti ketat banget. Nah, mungkin ada kalanya juga kita coba cari produk yang memang tidak terlalu general ya. Justru produk yang memberikan solusi, bukan produk yang general. Karena produk yang solution based itu lebih efektif banget untuk dijual ketimbang dan mempromosikannya juga lebih lebih enak gitu. Contoh kayak tadi susu diet, mungkin diet ini untuk orang-orang yang butuh berat badan atau punya kolesterol, ya kan, itu solusi kan. Atau misalnya kalau kita jualan daster, spesifik lagi turun ke bawah, dasternya daster untuk ibu menyusui gitu kan, itu memberikan solusi loh buat suka pakai daster. Nah, jadi coba untuk dipikirin lagi benefit solusi dari Agak putus-putus Mas Ivan. Oke, ini suara ajaib. Suaranya sih nggak apa-apa, kita masih jalan ini, nggak ada suaranya, gambarnya muter-muter. Jadi saya tidak belum. Mas Ivan, hai. Halo. Wah, tadi nggak ada suaranya, gambarnya muter-muter nih kemana gitu. Sama di sini saya juga muter-muter aja. Ini barusan saya ganti Iya sinyal ya ke Allah, WiFi. ini hari Jumat nih. Iya, Aduh, iya, hilang lagi iya, Mas. iya. Ini udah mendingan nih Mas. Udah mendingan nih Mas. Ya. Oke. Nah, Mas Ivan lanjut ya. Halo. Iya, halo, silakan Mbak. Mas Ivan. Halo, Mas Ivan. Aduh, parah banget internetnya. Maaf ya teman-teman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malah aku jadi nggak enak nih. Lagi ngobrol malah begini. Aku sampai juga jalan-jalan nih, Mas. Oke, silakan. Cari udara, Mas, cari Mas sinyal Ivan, ya. sebenarnya gini ya, ketika membuat suatu Instagram ya bagi pemula, khususnya untuk bisnis,
itu untuk mencari follower tuh gimana Mas ya? Kadang followernya masih sedikit gitu loh. Jadi bagaimana cara mempopulerkan Instagram kita Mas? Ada tips nggak Mas? Oke, ini salah satu mindset yang mungkin orang banyak sekolah juga di awal. Untuk dapat uang harus punya follower banyak. Sebenarnya Iya. gini, follower itu adalah hasil akhir. Hasil akhir Oke. bukan proses. Nah, cuman orang banyak berpikir follower itu adalah proses. Jadi untuk jualan harus punya follower banyak. Sebenarnya enggak. Dengan lama-lama jualan kita meningkat, lama-lama follower kita banyak juga. Itu terjadi dengan Benar. sendirinya. Jadi jangan berpikir dari awal gimana cara naikin follower, karena terkadang akhirnya jadi banyak orang yang pakai jalan singkat beli, ya kan, atau langsung giveaway gitu. Nah, banyak orang yang datang ke saya, kita punya follower base-nya lumayan di atas 100.000 gitu kan, tapi produknya nggak ada yang beli. Karena begitu saya tanya, ternyata awal-awalnya mereka cuma sering giveaway aja, giveaway sama apa namanya, sedikit beli follower gitu kan. Follower banyak ada, jadi Malah justru itu buat merusak apa? diri kita sendiri ya Mas ya. Iya. Ada followernya banyak, ternyata isinya nggak ada, tidak ada engagement, malah tidak signifikan berbanding lurus dengan hasil penjualan kita gitu. Iya, betul. Jadi gak usah pusingin di follower, fokus aja bikin konten yang berkualitas. Itu tadi yang dicari, dibutuhkan, dan kita ke orang yang suka konten kita, dengan sendiri juga banyak yang akan follow kita. Kayaknya muter-muter lagi nih Mbak. Iya Mas, ini muter-muter lagi tuh. Udah sampai keluar Mbaknya. Nah Mas, tadi mindset teman-teman itu follower tuh kadang gini Mas ya. Kadang orang udah lihatnya ini followernya udah baik belum. Jadi ketika followernya banyak, bagi mereka itu adalah sebuah prestasi. Mungkin iya gitu. Tapi kan bukan berarti ketika followernya nggak terlalu banyak, bukan berarti kita tidak mempunyai program dan konten yang baik gitu loh. Ya itu gimana sih Mas kita Oke, orang-orang paham gitu? sedikit. Apa perlu dijelaskan kalau bingung juga nih. Saya ada tuh ini udah kedengeran belum? Ya. Oke. Waktu itu ada teman saya. Oke. Halo. Udah kedengeran, Mbak? Halo. Udah masuk belum? Oke. Ini ada teman saya kecantikan. Kemudian dia mau meningkatkan usahanya itu dengan cara lagi. Dengan harapan adalah dengan beli banyak follower otomatis merasa prestige-nya itu bagus di mata halayak umum gitu kan. Wah, akunnya terpercaya. Tapi in the end dia nggak bisa menghasilkan apa-apa dari akunnya. Karena ujung-ujungnya 90% follower beli. Akhirnya yang sibuk ya akhirnya mereka tetap sibuk cari sales ya kan. Memang prestige oke, itu zaman dulu. Tapi kalau menurut saya sekarang orang udah banyak yang pinter. Kenapa banyak yang pinter? Sebenarnya gampang banget, followernya banyak. Begitu lihat kontennya yang like 3 orang. Itu orang udah pasti tahu, ini mah follower beli. Sekarang customer udah pada pinter. Dan bahkan kalau dilihat followernya, kalau diklik itu kebanyakan akun-akun ghost follower yang nggak ada picture profile. Namanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi banyak audiens kita yang akhirnya udah paham, ini mah akun beli. Masa baru launching follower udah 5.000 gitu kan. Pasti langsung kepikiran kan gimana caranya bisa kayak gitu, pasti beli. Jadi nggak usah pusing gitu, karena saya sendiri pernah handle satu klien dengan follower di bawah 100 orang, tapi dalam satu hari campaign saya bisa menghasilkan penjualan 100 juta. Followernya masih di bawah 100 loh.
Dan orang udah nggak peduli dengan kenapa? Caranya gimana? Aku mau udah. Oh itu main ads mbak, main iklan, main iklan. Tapi balik lagi itu cuma contoh ya, maksudnya follower banyak itu bukan kredibilitas saat ini, udah nggak penting lagi. Justru orang udah paham, oh ini produk baru, baru launching ya wajar lah followernya dikit gitu, harganya masih murah loh, beli sekarang deh gitu. Justru itu yang terjadi mindsetnya. Iya. Nah waktu itu memang bisa ngasihin 1 juta sehari karena memang launching produk, benar-benar launching produk dari nol. Campaignnya saya jalanin dari 2 minggu sebelum, pas hari H penjualan dibuka langsung 100 juta dapat dalam sehari. Jadi nggak menutup kemungkinan sih follower dikit nggak bisa jualan, itu udah pasti. Jadi hilangkan mindset sih follower harus banyak, karena follower akan tumbuh dengan sendirinya, bukan harus kita bikin tumbuh. Omongan Mas Ivan. Ah, tuh dengerin. Ini itu Amin gitu. Mbak suaranya hilang, agak kencengan deh. Halo, Videonya lancar tapi suaranya pelan banget. apalagi ini? Udah kedengeran. Oke. Oke. Gini Mas, aku pengen tahu nih Mas, terkait dengan follower ya. Ini kan Mm-mm. Instagram ini itu ada konten, ada caption, ada copywriting, ada follower juga ya. Nah, ada like-likean juga, ada kolom komentar juga gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya eh, misalnya ratusan ribu gitu, cuman yang nge-like tuh cuma 50, 100, berarti itu engagement-nya nggak baik dong. Nah, itu bagaimana untuk meningkatkan engagement-nya, Mas? Jadi biar orang Ka- itu like apa postingan kita, mengkomen postingan kita, apa yang harus kita lakukan, Mas? Oke, itu balik lagi tergantung mereka dapat followernya dengan cara apa ya. Kalau misal mendapat followernya dengan cara yang tadi saya bilang, beli ataupun giveaway, saya jamin mau kita bisa sih akhirnya ujukin naikin si engagement, tapi akan susah banget susah-susahnya. Jadi saran saya kalau akunnya sudah terlanjur besar karena hal-hal itu, mendingan start dari ulang, karena untuk naikin engagement itu susah banget pasti. Tapi kalau misalnya akun kita dari kecil awal itu sudah benar caranya, semakin besar semakin tinggi malah engagementnya, itu bedanya. Nah tadi juga ada yang nanya mas mas saya beli akun nih, akun jadi udah berapa follower gitu, tapi saya bikin posting kok nggak ada yang engage. Ya Iya. iyalah, kenapa? Karena gini, balik lagi kan begitu saya jelaskan tadi, kita harus mapping kan siapa target market, siapa target audience kita. Kalau Iya. walaupun kita punya followers 10.000, tapi kita jualan kita sebenarnya yang beli itu produknya adalah ibu rumah tangga, followernya 10.000, tapi kebanyakan laki-laki. Nyambung Iya. nggak kira-kira? Nggak akan nyambung, dan engagement bakal naik nggak, karena mau posting setengah mati pun kalau itu penduduk akunnya rata-rata laki-laki, ya sama aja kayak kita jualan kartu kredit ke anak kecil, nggak akan ada Hmm. yang nyaut. Jadi itu kenapa nggak bisa naikin engagementnya. Jadi saran saya berkala sih, untuk kalau udah terjadi seperti itu, saran saya adalah tetap posting posting konten value yang sesuai dengan target market. Pelan-pelan pasti yang nggak suka dengan konten tersebut akan unfollow, dan Hmm. orang baru akan masuk, tapi itu akan terjadi secara pelan-pelan dengan penuh Hmm. kesabaran. Tapi kalau nggak sabar, mendingan mulai dari nol. Hmm. Karena kalau Oh. misalnya kita mulai dari nol dengan proses yang benar, semakin tinggi akun kita, semakin banyak juga engagement kita. Itu sudah pasti. Hmm. Jadi intinya di sini tuh butuh kesabaran ya Mas ya, karena ada Betul, proses. betul. Nggak bisa instan. Tapi kalau misalnya mau cepat, ya bisa monggo manfaatin Instagram Ads atau Facebook Ads. Sambil Hmm. pelan-pelan membangun akunnya. Hmm. Dan Hmm. nggak perlu takut boncos kok, karena selama prakteknya benar itu pasti aman. Hmm. Iya, iya benar. Nah, sebenarnya gini Mas, kalau misalnya cara untuk strategi marketing Instagram selain Facebook Ads ada lagi nggak sih Mas gitu di Instagram itu Mas? Apakah cukup Oke, hanya di Instagram itu sebenarnya secara garis besar ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu optimasi akun internal
Jadi akun ini ibaratnya toko kita kan. Toko kita harus bersih, Mm. rapi, bagus, barang tersusun rapi, ibaratnya gitu kan. Jadi itu Mm. harus sudah teroptimasi. Baru kita ngandelin traffic eksternal. Itu jadi cuma dua hal, optimasi akun kita sendiri kan kemudian traffic eksternal. Nah, traffic eksternal kan bisa melalui ads, bisa juga melalui endorse influencer, bisa juga melalui interaksi. Jadi ada tiga Iya. hal. Kalau iklan pasti berbayar, endorse influencer Mm. juga pasti berbayar. Tapi hati-hati juga, kebanyak orang yang salah nih, udah sibuk mau dapetin traffic eksternal, tapi optimasi akunnya belum dijalanin. Iya. Akhirnya nggak ada penjualan. Ibarat gini, Mm. toko kita nggak rapi, toko kita bau, barangnya berantakan, yang jaga nggak ada. Tapi kita sebar flyer kemana-mana, ayo datang ke toko, ada diskon 50%. Begitu orang datang, Iya. nggak ada yang layanin, barang nggak ada. Jadi Mm. pastikan Mm. akun kita sudah ready untuk menerima traffic, baru kita cari traffic keluar. Ads sudah pasti, influencer sudah pasti juga bisa. Tapi cari influencer yang memang sesuai dengan target audience kita. Jangan asal follower banyak terus kita minta dia endorse. Karena terkadang jujur banyak influencer yang hasil beli follower juga. Dia beli follower, akunnya banyak, dia jual endorsan. Padahal banyak kan akunnya nggak benar gitu kan. Terus follower dia nggak Iya. tertarget sama sekali, nggak jelas marketnya cowok, cewek, apa gitu. Jadi usahakan cari influencer yang memang engagementnya tinggi dan followernya itu sesuai dengan target audience kita. Jadi sesuai nih. Kayak contoh ada orang misalnya jualan wax buat apa ya, pomade buat cowok, rambut cowok. Dia Iya. jual endorse, akhirnya masuk ke endorse yang sport, orang-orang yang kan ada akun-akun yang ngebahas tentang bola gitu kan, dia endorse ke situ. Nah itu benar. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang suka bola adalah cowok, cowok anak muda, dan cowok anak muda itu make pomade produknya dia. Nah itu benar. Jadi cek juga si audiensnya itu sesuai nggak. Kemudian interaksi itu artinya kita harus bersosial di Instagram untuk bisa mendapatkan visibilitas juga. Jadi bukan cuma sekedar post and run, posting udah kelar nunggu orang ada yang komen, nggak. Jadi kita harus keluar sana juga, bersosial juga, interaksi juga sama orang, interaksi dengan target audience kita, cari di hashtag yang sesuai dengan produk kita, ada siapa aja dalamnya, coba like, coba komen, kenalan. Jadi dengan kita komen, karena komennya juga komen yang benar ya, jangan cuman mantap kak, oke, terima kasih, enggak. Tapi kalau misalnya kita, kayak misalnya, saya punya akun misalnya ya, akunnya itu followernya cuma 100, isinya teman-teman saya sendiri. Tiba-tiba ada akun yang komen di konten saya dengan komen yang berbobot. Gini contoh, wah makasih kak buat ini, saran saya pembahasannya harus begini begini begini, saya juga pernah mengalami hal ini, gitu kan. Komen berbobot. Saya karena biasanya yang komen di konten saya itu cuma teman-teman saya, bingung ini orang siapa ya. Akhirnya saya kepo kan, saya lihat profilnya, itu kesempatan justru buat kita. Begitu dia masuk ke konten kita dan akun kita dan ngelihat akunnya itu sudah benar strukturnya, oh ini ternyata memang produk yang suka saya konsumsi atau saya tertarik dengan konten-kontennya. Ini akun pas banget buat saya. Akhirnya dia follow. Gitu. Itu proses terjadinya. Jadi maksimalkan dulu optimasi internal akun kita. Kasih konten-konten yang berkualitas, bio-nya jelas, highlight-nya jelas. Jangan sampai ada kayak gini. Waktu itu ada yang pernah datang ke saya. Bang, saya bingung bang. Saya nyerah kayaknya bisnis nih di Instagram. Saya bingung mesti gimana lagi, nggak tumbuh-tumbuh, ya kan? Emang akunnya apa? Saya lihat akunnya, picture profile yang nggak ada, cuman ada keterangan dia jual apa gitu di bio. Picture profile-nya ada tapi nggak jelas lah, nggak sesuai. Postingannya kontennya cuma satu. Kemudian what do you expect? Dan dia bilang saya nyerah, udah bingung mesti gimana lagi. Ya iyalah, konten lo cuma satu, profil nggak jelas, highlight nggak ada, bionya cuma begitu doang, siapa yang mau beli? Jadi coba dulu maksimalkan apa yang kita punya dulu, optimasi akun kita dulu, pasang bionya sesuai, misalnya punya logo, pasang bionya di logo, atau foto produknya. Di bio dijelaskan kita jualan apa, unique selling value produk kita itu apa, dan kita mau coba memberikan solusi untuk siapa. Habis itu kasih CTA yang jelas, klik kemana untuk order.
gitu. Apakah harus WhatsApp atau harus DM? Di highlight kasih juga kayak testimoni, proses produksi, cara pesan, katalog produk. Jadi orang nggak usah scroll ke bawah, cukup ngelihat di bio section itu udah jelas. Udah bisa dapetin semua informasi tentang produk kita. Begitu turun ke konten, dia ngelihat, wah konten-kontennya bermanfaat semua buat saya karena saya suka cari, misalnya resep ya, saya suka cari tentang resep-resep masakan nih buat masak. Bermanfaat, akhirnya apa saya nggak tergoda untuk follow kalau kayak begitu? Benar. Terus ya, jempol kita pasti akan melihat itu Betul, dan cenderung ya kalau tadi misalnya kontennya Mas itu ada orang lain yang oh, dengan sendirinya Mbak, kita ada. suaranya hilang lagi, tolong diulang. Halo, halo Mas, tadi kan Mas dengar dengar nggak? Dengar tapi pelan, nggak apa-apa. Nyebutin kasih contoh bahwa ada di kolom komentarnya Mas tuh ada yang berbobot. Ternyata itu kan Mm-mm. sebenarnya etis nggak sih seperti itu ketika ada apa postingan orang lain kita nongol di situ. Nah, aku lihatnya kan di Instagram artis kan banyak nih yang jualan ini jualan itu. Nah, sebenarnya Ah, tapi enggak sih gitu loh. oke. Komennya tapi jangan jualan. Kalau misalnya, kok misal komen di konten orang, komennya itu, halo kak, kunjungi ya, diskon sepatu 50%. Nggak akan ada yang mau lihat, seriusan. Tapi komennya itu sesuai dengan kontennya dia. Misalnya dia ngebahas, dia lagi masak tuh, kan kalau ibu-ibu misalnya suka masak, jadiin hasil masakannya di foto, jadiin feed gitu kan, jadi konten. Ya kita komen sesuai dengan masakan itu. Kak, rasanya gimana? Kalau saya sih biasanya suka masak itu, cuman saya tambahin ini. Jadi eh, bikin komen yang memang sesuai dengan kontennya. Ajak diskusi atau ajak dia tanya. Atau berikan pujian terhadap konten tersebut. Wah kak, kelihatannya enak ya. Gimana sih cara masaknya? Boleh minta tips resepnya nggak? Gitu. Jangan, kak ayo datang ya, kunjungin ya. Kita ada resep-resep masakan loh. Nah itu nggak akan ada yang mau visit seriusan. Jadi ya Nah, sesuai ya, relate ya. Otomatis orang ngerasa dihargain, wah siapa nih orang, gue nggak kenal, tiba-tiba komennya kok muji gue gitu kan. Begitu dia kepo pasti tuh akhirnya ngeliat akun kita gitu. apa Ivan Ya, ini udah dengan kendala ya kendala hari ini oke. aku pengen nih pesan-pesannya masih bagi pemula bagaimana caranya biar mereka bisa konsisten dalam mengelola konten digitalnya. Nah, itu gimana sih memang Oke, pemula konsisten dalam membuat konten digital yang baik. yang pasti satu jangan nyerah. Untuk membuat konten digital itu banyak banget godaannya dan butuh waktu, nggak bisa instan. Kalau misalnya kita udah down sedikit, cari motivasi kita ngapain di awal kita memulai sebuah produksi konten ini. Cari itu sebagai motivasi kita, karena nggak akan instan, nggak akan kita dapat hasil seminggu, 2 minggu, sebulan, langsung kita kayak raya gitu, misalnya nggak mungkin, butuh waktu dan butuh perjalanan. Jadi sadari hal itu dulu dari awal, butuh waktu. Kemudian manajemen waktu. Misalnya saya mau posting seminggu 3 kali, ya udah saya 3 hari itu hari apa? Misalnya Senin, Rabu, Jumat. Konsisten setiap Senin, Rabu, Jumat saya posting. Sesuaikan dengan jadwal kita. Kalau kita bisa punya waktu seminggu 2 kali, ya udah 2 kali itu hari apa? Senin sama Jumat. Ya udah setiap Senin sama Jumat kita posting. Dan itu lakukan terus. Jadi biasanya kebanyakan orang berhenti adalah karena mereka mengharapkan hasil yang instan. Kalau hasil instan, nggak usah expect banyak, tapi kita expect untuk mendapatkan hasil long term. Itu yang mindset harus dipikirin dari awal. Jadi pesan saya, sabar dan jalanin, dan selalu ingat apa sih end goal kita. Itu aja. Jangan selalu mikirin follower dulu, yang penting ada yang bisa menjadi tujuan teman-teman lakukan yang terbaik yang masih karena ya Iya, betul. untuk menjadi karya proses justru positif ini yang harus kita benar-benar jalan baik dan Betul banget, Pak. waktunya atas sharing ilmu dan
Sama-sama. Saya juga senang mudah-mudahan bisa memberi manfaat ke teman-teman ya. Amin, amin, amin. Ya, teman-teman mohon di follow juga nih. Saya boleh dong follow. Oke.